Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang mulia, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, para pemuda dan juga para pemudi serta santri dimanapun pondoknya, semoga kita semua yang hadir khusus pada malam ini Allah berikan istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan sampai akhir hayat kita, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan Allah terima sebagai husnul khatimah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kehidupan yang indah dan nikmat kecuali kita hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang muslim saja tidak cukup, saudara. Karena seseorang yang mengatakan saya adalah muslim, maka agamanya adalah Islam dan dia wajib menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau hanya sebatas mengaku kemudian tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah, maka akuannya tertolak. Kenapa? Karena dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sering kita dengar setiap khutbah Jumat, khotib berwasiat takwa. Bukan berwasiat kaya, bukan berwasiat kerja, bukan berwasiat supaya ini dan itu, tetapi berwasiat takwa. Seandainya khatib tidak berwasiat takwa, tidak sah khutbahnya. Tidak sah khutbahnya, tidak sah jumatnya, saudara. Bukan hanya itu sebetulnya, namun banyak sekali juga hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita melaksanakan sholat Jumat. Ini mah intermezzo bentaranya, aku lupa, tapi ini penting disampaikan. Dulu pernah ada materi yang Al-Fakir sampaikan mengenai peraturan-peraturan sholat Jumat dan Jumatan. Di antaranya sering diingatkan oleh seorang muraqi, ayuhan nas amsitu wala tatakallamu indal khutbah. Betul begitu? Amsitu wala tatakallamu indal khutbah. Wahai manusia, janganlah kalian amsitu, duduklah kalian dan dengarkan. Wala tatakallamu, dan janganlah kalian berbicara ketika khutbah. Maka dilengkapi dengan hadisnya. Ada yang apa hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati amsik wal imamu yahtumu faqad laghauta faman lagha fala jum'atalah. Itu kan pakai bahasa Arab ya. Itu jarang diterangin. Makanya orang hare-hare. Nah, sekarang saya terangin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini dari Abu
Hurairah. Siapa nama asli Abu Hurairah? Oh, padahal ngajinya udah lama. Ayo. Abdurrahman bin Syahrin. Orang ini bohong. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati amsik." Idza qulta, apabila engkau ngomong. Idza qulta, apabila engkau ngomong. Ngerewas sama baik. Berbisik sama saja. Gogorowokan homo. Idza qulta, kepada siapa ngomongnya? Li sahibika, pada teman kiri kananmu, depan belakang. Ngomong amsik. Ngomongnya begitu doang. Ada anak lagi berdiri, kita ngomong, nah duduknya. Wal imamu yaqulu, imam lagi khutbah. Imam sudah mulai khutbah. Ngomong gitu doang. Amsik, duduklah kau. Geser dikit. Tolong kolopaknya. Dan lain sebagainya. Tolong ke belakangin, tolong ke depanin. Ngomong gitu doang. Langsung. Maka orang tersebut terputus. Faman lago fala jum'atalah. Barang siapa yang terputus tidak mendapatkan pahala Jumat, saudara. Makanya sering saya bawel koropak cukup di depan. Kasih 1-2 kiri kanan. Bila perlu di kotak koropaknya ada masing-masing peruntukan. Kas masjid, kas pembangunan, kas yatim, tafadhol silakan. Mau satu kotak rame-rame boleh. Ya, sering saya bilang begitu. Seandainya memang ada koropak yang dikelilingin, ini para jamaah harus sudah paham. Ada nggak begitu? Pak koropaknya. Imamnya lagi khutbah. Ada yang pernah ngomong begitu ada? Ya. Itu bukan angsin lagi itu mah. Pak tolong pak koropaknya. Walaupun tidak berteriak, cuma ngeharewos. Ya. Sama aja. Ya. Nah, kalau yang sudah paham-paham, biasanya masjid tidak mengelilingkan koropak ketika imam sudah mulai khutbah. Tapi masih ada. Ya, saya sudah mengingatkan, Pak ya. Terutama yang DKM masjid ini tanggung jawabnya sampai akhirat ini. Ya, kan sudah ngingetin nih, ya. Ternyata tidak ada peraturan di masjidnya. Maka ini akan sampai ke akhirat pertanggung jawabannya. Maka penting ya peraturan itu dibuat sedikit. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada orang yang sebelum azan sudah di masjid ya, kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid, mendengarkan azan, kemudian mendengarkan khutbah dari awal sampai akhir dan sebagainya, kemudian berbicara, itu terputus amalan sholat Jumatnya. Lalu bagaimana nasib orang yang terlambat atau ngelambatin sholat Jumat? Saya sering melihat ketika saya sudah mulai berkhutbah, ada yang baru datang. Ada yang baru datang bukan masuk ke masjid, tiup gelak, wudud, saudara. Ini bukan masalah wududnya nih, ya. Bukan masalah wududnya. Kalau masalah wudud kan khilafiyah. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan wajib dan lain sebagainya. Ini kan khilafiyah. Kita nggak usah pembahasan masalah khilafiyah. Kalau mau berikan nasihat, silahkan berikan nasihat. Ya. Ayah jelema ngorong wae. Saya mau nanya, ngorong hukumna makruh, wajib,
haram. Ngorong, apa ngorong? Ngupil. Tahu ngupil? Ngorong. Hukumnya apa? Oh. Kalau sunnah dapat pahala. Ngupil ngorong. Ini kita lagi ngaji nih, ada orang ngupil kayak. Hah? Hati-hati dalam menentukan hukum. Satu, kita harus punya sandaran hukum. Yang kedua, kita harus punya sumber hukum. Yang ketiga, ada ulama yang memberikan dukungan terhadap hukum tersebut. Jadi hati-hati menentukan hukum. Ya, hati-hati menentukan hukum. Ketika kita menentukan hukum, maka tanggung jawab ada di pundak kita. Cek orang kayak kata kita nih, oh ngorong itu hukumnya haram. Umpama, ya. Dan orang yang ngorong dikenakan hukum fasik. Maka orang yang punya pendapat seperti itu tidak boleh bermakmum kepada orang yang suka ngorong. Ini saya nggak bahas ngorong ya. Nah, ini bisa diistilahkan kepada hukum yang lain. Ya. Maka orang yang berpendapat bahwa ngupil itu haram, maka dia tidak boleh bermakmum kepada imam yang suka ngupil. Kira-kira jelas kan? Jelas ya? Nah, tapi kalau dia tidak mengatakan bahwa ngupil itu bukan haram, ya, saya sengaja nih bahasanya ngupil. Ya. Karena kalau langsung ke materi yang lain, takut ada yang tersungging dan sebagainya. Ya. Maka dia tidak boleh. Tapi kalau dia berpendapat lain, maklum, ataupun apa namanya, boleh, ataupun hukumnya dan lain sebagainya, maka dia mengatakan, umpamanya ngorong itu wajib. Ya. Maka itu tidak menjadi masalah. Ya. Karena ketika kita berpendapat sesuatu itu haram yang sifatnya khilafiyah, maka bermakmum kepada orang yang kita anggap dia melakukan suatu keharaman, maka hukumnya tidak sah bermakmum. Begitu. Maka hati-hati menentukan hukum. Kemudian ketika kita menemukan suatu hadis, kita belajar dari Imam Bukhari. Kita belajar dari Imam Bukhari. Imam Bukhari kalau menemukan hadis, mendengar hadis, ya, dari siapa saja, beliau tidak langsung mengatakan itu hadis bagus, baik, buruk, benar, salah, tidak. Beliau cek, Pak, ini hadis dari mana? Oh, dari fulan bin fulan. Rumahnya di mana? Di Anu, di Teang. Ditemui orangnya. Bapak yang bernama fulan bin fulan? Iya. Saya dapat kabar dari fulan bin fulan bahwa Bapak ini dapat hadis dari baginda Nabi. Apakah betul? Oh, saya bukan dapat, tapi saya juga dengar dari fulan bin fulan. Rumahnya di mana? Jauh, Pak. Kemarin saya, karena dia sedang berkunjung ke sini. Ya, di mana rumahnya? Di Anu, di Bandung umpamanya, di pedalaman Bandung atau di Irak dan sebagainya. Itu sama Imam Bukhari dijunjung rumahnya, didatangi rumahnya. Kemudian ketika benar itu orang yang pertama kali mendengar ataupun mendapatkan hadis tersebut dan terbukti bahwa orang tersebut adalah soleh, sahih, maka barulah beliau menuliskan hadis tersebut dalam bukunya Kitab Bukhari. Begitupun juga kita hari ini dapat hadis dari mana? Dari WA. Ada nggak referensi di bawahnya? Nggak ada. WA-nya dari mana? Dari grup. Grup apa? Grup odong-odong. Nah, apa lagi? Ya. Cek, ada nggak di kitab Anu, di kitab Bukhari? Nggak ada. Kitab Muslim ada nggak? Di kitab Sunan ada nggak? Nggak ada juga. Maka dicek dulu. Baru kita men-share
hadis tersebut, atau statement tersebut, atau pendapat tersebut, atau pendapat yang sekiranya belum umum, ini diperiksa dulu, kecuali pendapatnya sudah umum. Ya, contoh pendapat yang sudah umum, siapa orang yang paling kaya? Siapa orang yang paling kaya? Halo, siapa orang yang paling kaya? Hah? Orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Betul apa betul? Ya, rakaatani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh memiliki langit dan bumi. Apa-apa yang ada di dalamnya. Benar kira-kira? Benar. Siapa orang yang paling kaya? Orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Mau jadi orang kaya? Baik, bismillah, niatkan subuh ini sebelum sholat subuh 2 rakaat qobliyah. Ya. Ustaz, saya mah hayang bunghar banget. Menang tuh jeung badiahna. Itu menang, eta mah. Ya, lebih. Ya. Jadi kira-kira jelas lah ya. Ini saya pakai bahasa kinayah. Ya, pakai bahasa kinayah. Kinayah itu kalau dalam bahasa Indonesia majas sindiran, ya, bukan bahasa sejatinya. Apa namanya Pak Awan? Ada sinisme, ada sarkasme, satu lagi yang lebih lembut, ironi, ya. Ini memang udah lama nggak buka buku sekolah. Ya. Nah, ini bukan sinisme, ini bukan sarkasme, tapi ini hanya sebuah ironi saja. Ya, hanya bahasa kiasan sindiran biasa saja. Ya. Jadi hati-hati menentukan sebuah hukum, ya, atau berpendapat kepada sesuatu yang memang sifatnya khilafiyah, kecuali yang sifatnya usul. Karena agama itu hanya membahas 2 perkara, 1 usul, 2 furu'. Usul itu seperti sholat, ya, sholat subuh berapa rakaat? Sepakat? Sepakat? Ada yang beda? Ada yang beda? Gak ada. Ya, yang beda apanya? Kunutnya, karena kunut termasuk furu'. Ya, karena kunut termasuk furu'nya. Sholat subuhnya usul. Sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Sepakat? Ada yang berbeda? Nggak ada yang berbeda. Mau bagaimanapun, mazhab manapun, kemudian kelompok manapun, sholat maghrib ya 3 rakaat, begitu. Ya. Baik, jamaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada masalah Jumat. Ya. Jadi bagi ada yang DKM di sini, terutama DKM masjid jami yang digunakan sholat Jumat, seandainya jamaah belum paham semua, usahakan tidak mengelilingkan korban. Ya. Dan jangan takut masjid miskin. Nanti kalau korban nggak dikelilingi, nanti nggak dapat khas dong. Nah, ya, taruh yang gede di depan. Ya, jadi begitu masuk, ya, masukin uang kas di situ, uang koropak dan sebagainya. Orang yang kalau udah niat di rumah pasti masukin, ya. Walaupun dikelilingi kalau nggak niat, kalau bawa duit, ya nggak masukin, ya. Kecuali dalam pengajian, kalau pengajian boleh kelilingin koropak, karena kan bukan khutbah. Ya, pengajian. Tapi kalau khutbah Jumat, usahakan jangan. Ya. Tapi kalau musik juga, usahakan semua jamaah paham. Jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang bilang geser-geser, jangan ada yang bilang ke belakangin. Apalagi pakai kekerasan. Teriak, woi, belakangin. Apalagi itu, ya. Nah. Kemudian jangan terlambat ketika sholat Jumat, ya. Karena sholat Jumat adalah rangkaian antara khutbah dan sholat. Rangkaian khutbah dan sholat. Ya. Orang yang ngobrol aja dari awal sampai akhir mengikuti sholat Jumat masih laho, terputus, apalagi yang datang terlambat, apalagi yang ngelambatin dan lain sebagainya. Ya. Ini masih banyak di masjid-masjid. Udah khutbah udah naik, ya, jamaah baru datang. Yang datang bukan hanya duduk di parkiran Munar Mandir, saudara.
Ya. Kita kira mondar-mandir. Ini tolong diingatkan terus kepada jamaahnya. Bahkan bila perlu ada seminar Jumatan di setiap masjid yang diadakan sholat Jumat. Panggil narasumber, kemudian adakan seminar agar semuanya paham. Begitu. Karena walaupun diingatkan karena hadisnya bahasa Arab, maka nggak ngerti-ngerti, nggak paham. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati amsib wal imamu yaqumu faqad lagha faman lagha fala Jum'atalah. Kagak dapat sholat Jumat. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi orang yang tertidur ketika khutbah? Nggak usah ngacung ya, saya yakin semua pernah mengalami. Ya. Yang namanya sholat Jumat, oh itu Masya Allah. Begitu masuk masjid, hawanya, nah itu pada udah mandi, udah ngopi malah. Ya. Kalau khutbah udah ngopi, udah ngopi. Begitu masuk, duduk sebentar. Nah, apalagi yang khutbahnya sayup-sayup tidak terdengar. Ya, Masya Allah. Kemudian ya khutbahnya datar lah, katakan seperti itu. Ingat, ketika Rasulullah berkhutbah, ya ihmarrat ainahu. Jadi kalau Rasulullah khutbah itu matanya memerah, bukan memerah asupan lain, bukan memerah banyak kadang, bukan. Memerah di sini, beliau begitu semangatnya menyampaikan khutbah. Ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semangat. Kira-kira kalau ada yang khutbah semangat begitu, makmum ngantuk enggak kira-kira? Enggak saya rasa. Ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hiburan dijamin. Ihmarrat ainahu. Ya, bukan saya ngajarin, bukan tanpa teks ya. Karena memang khutbah itu sesuatu yang berbeda. Beda dengan pidato, beda dengan ceramah. Ya, ceramah bebas, pidato tekstual. Nah, khutbah ini ya, selain tekstual ada juga yang selain tekstual improv ya, begitu. Ya. Seperti itu, improvisasi. Kemudian menyampaikan yang perlu didengar oleh jamaah. Kita tinggal mengutip ayat, kemudian hadis, kemudian disampaikan kepada jamaah. Ini memang perlu latihan. Kemudian tidak terlalu lama, ya durasinya 5 menit, 7 menit, ya tidak melebihi daripada 10 menit. Durasinya seperti itu. Itu namanya khutbah. Tidak ada pertanyaan, tidak bertanya, ya. Kira-kira jamaah setuju nggak? Lagi khutbah, kata jamaah setuju. Lo batal kabeh. Ya. Lo batal kabeh. Ya. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting ketika khutbah. Jadi seorang khatib ini harus menggebu-gebu menyampaikan khutbahnya. Ya, karena itu adalah pesan singkat, Pak. Pesan singkat harus menggebu-gebu. Jadi bukan ceramah, bukan pidato. Begitu. Nah, kemudian yang duduk di depan jamaah makmum ketika khatib sedang mulai khutbah, angsitu wala tatakallamu. Angsit, apa itu angsit? Duduk dan mendengarkan, bukan duduk dan tibra. Berarti kalau orang tidak angsit, dia duduk, tapi tibra. Angsit bukan. Angsit bukan. Bukan. Berarti dia sudah terlepas dari khutbah. Apalagi begitu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dibuang remeh. Kan Ustaz, kata Ustaz, yang sholatnya duduk itu kagak batal. Kalau kagak nyender. Lah kalau ada tiang di belakang, nyender nggak kira-kira? Nyender. Saya nggak nyender Ustaz, cuma bertopang tangan. Sarua wae. Ketangnya bertopang tangan. Ya, sarua wae. Ya. Jadi yang dimaksud tidur yang tidak membatalkan wudu adalah mumakinan maq'adahu minal ardi. Yang menetapkan tempat duduknya hanya ke bumi, bukan ke senderan, bukan ke tembok, bukan ke tangan.
Berarti kalau ada yang kemudian ulas ya, tapi dia duduk tidak bertopang, maka tidak batal wudunya. Begitu bangun langsung sholat, sholatnya sah apa tidak? Sholatnya sah, hanya saja dia tidak mendapatkan pahala daripada Jumat itu sendiri. Karena tidur. Sholatnya sah, sah. Gugur kewajiban, wallahu a'lam. Mungkin gugur kewajiban. Nah, jadi hati-hati nih. Ya. Nah, lain kali ketika kita ke masjid Jumatan persiapan. Kumaha carana supaya cenghar mata. Airullah lah ya imam. Apa belasan gudang yang satu? Wah, Bang Mita ayo. Kos gitu ya. Ya. Bisa dipahami Bapak? Jadi tolong diingatkan kepada kawan-kawan yang malam ini tidak hadir. Ya. Tolong diingatkan. Jadi syarat Jumat itu angsitu, duduk dan dengarkan. Orang yang tertidur dia tidak mendengar. Jangankan tertidur, nundutan baik tidak terdengar jelas. Ya. Wala tatakallamu, dan janganlah kalian ngobrol atau beralam-alam. Kalau ngobrol berarti ada teman ngobrol. Kalau beralam-alam berarti ngomong sendiri, baca Quran, baca hadis, baca WA. Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi jangankan ngobrol, beralam-alam saja, ngomong sendiri itu termasuk lagho, ya, termasuk terputus daripada pahala Jumat. Ya. Kemudian kesalahan saja banyak sekali ya. Nanti kita sambung di lain waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan kita ada majelis lagi bisa membahas hal-hal yang berkaitan dengan Jumat. Karena memang Jumat itu luar biasa, Pak. Ya, luar biasa. Harinya adalah hari yang terbaik saya layak. Ya, sedekahnya di hari Jumat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa sekarang banyak orang yang banyak ingin bersedekah di hari Jumat karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum ke hadis. Nah, silakan Pak Gun. Yang lain tolong persiapkan hadis ke-25. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya tidak terkait dengan materi tadi, apakah diperkenankan? Ya, silakan. Tadi saya ingin bertanya, tapi tidak terkait dengan materi yang diterangkan tadi. Bisa diperhatikan. Sebelumnya begini. Ada dua pertanyaan. Yang pertama ini mengenai makna hebatnya. Bapak saya pada waktu hidupnya menyuruh saya jual motor. Nanti hasilnya itu dibagi 5 rata. Nah, 5 anak itu ada perempuan, ada laki-laki. Ya, motor itu laku setelah bapak saya itu meninggal. Apakah hasil penjualan motor itu tetap dibagi rata atau bagaimana? Baik. Kemudian yang kedua, pada waktu hidupnya ibu saya berpesan, ini sawah dibagi 4, kalau dijual ataupun dibagi tetap dibagi 4 ketika hidupnya. Setelah ibu saya meninggal, apakah tetap dibagi 4 atau bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait harta warisan atau harta peninggalan, namanya tirkah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ ada kalimat, ada dua permasalahan. Seandainya wasiatnya kalau bapak udah meninggal dunia, nanti tolong motor ini jual. Berarti jatuhnya warisan. Tapi kalau ada kalimat seperti ini, nanti tolong motor ini jual. Di situ tidak ada kalimat bapak sudah meninggal. Maka jatuhnya
Motor itu adalah pemberian. Yang namanya pemberian dari orang tua boleh rata. Anak 4 bagi rata. Motor contohnya laku 10 juta. Maka masing-masing anak, laki-laki, perempuan dapat berapa? 2.500.000. Kenapa begitu? Karena pemberian. Kita punya anak 1, 2, 3. Kalau ngasih anak ke 1 10.000, anak kedua berapa? 10.000, anak ketiga berapa? 10.000 biasanya sama kalau pemberian mah mau laki-laki maupun perempuan. Ya, baik, belum selesai bagus. Ya. Lalu bagaimana kejadiannya ketika kalimat itu adalah tidak ada elat yang mengatakan kalau bapak sudah meninggal, kan tidak begitu ya. Cuman lakunya itu motor setelah orang tua kita meninggal. Ya. Maka ini tetap hukum pemberian karena sudah diomongin sebelumnya. Karena sudah diomongin. Kecuali ada wasiat. Nah, kalau wasiat itu tidak boleh melebihi 1/3 bagian harta. Yang 2/3-nya wajib jadi warisan. Ya, baik itu diberikan kepada orang lain, diberikan kepada anak dan lain sebagainya. Contoh, ya, umpamanya orang tua kita nyuruhnya begitu, tolong jual motor nanti bagi rata. Berarti tidak ada elat sebelum meninggal ataupun sudah meninggal. Tapi di bawah bantalnya kita menemukan surat wasiat. Maka kalimat yang pertama kalah dengan wasiat ini. Ya, karena wasiat ini tertulis sifatnya. Anak-anak tolong kalau bapak meninggal dunia, di situ ada kalimat kalau bapak meninggal dunia, ini motor dijual, sebagiannya dibagikan ke anak yatim, sebagian lagi bagi rata. Nah, maka pemberian kepada anak yatim itu boleh dikeluarkan 1/3 bagian. Yang dibagi rata nggak bisa. Kenapa? Karena harta tersebut sudah menjadi harta warisan. Bagian laki-laki 1, bagian perempuan setengah daripada laki-laki. Ada bagian istri, bagian ibu, bagian kakek, bagian ini, bagian itu, sebagainya. Nah, bisa dipahami? Insya Allah ya, bapak-bapak ya. Nah, jadi ada pemberian, ada wasiat yang nanti jatuhnya menjadi warisan. Kemudian yang kedua, ibu. Ya. Ini terkait sawah. Itu ada kalimat kalau sudah meninggal. Tidak ada. Ya. Nah, ini berarti sama. Cuma begini, Pak. Ini lagi buat makan saya, jangan dijual. Ini artinya dibagi 4. Karena sekarang lagi makan, Gak dijual dulu, tapi sudah diberikan kepada anak-anaknya, dibagi 4. Berarti sudah sah sebagai pemberian. Sudah sah sebagai pemberian. Baik disuratkan atau tidak disuratkan. Ya, kecuali ada kalimat seperti ini. Nanti kalau ibu sudah meninggal dunia, tolong sawah ini jual. Nah, gitu. Ya. Tapi kan tidak ada kalimat seperti itu. Ya, kalimatnya adalah sawah ini dibagi 4, dijual atau tidak. Baik itu sawahnya ataupun nanti hasil penjualannya. Maka ini sah sebagai pemberian. Ya. Jadi ada pemberian. Kalau pemberian boleh rata, bapak-bapak. Tapi kalau warisan nggak boleh rata. Punten nih, kalimatnya seperti benar, padahal salah 100%. Bapak mah Kak si Neng anak abah, si Ujang anak abah. Bapak mah arek ngabagi rata we, rek adil. Ini kalimat MTS, murtad tanpa sadar. Mohon maaf. Ya, murtad tanpa sadar. Di dalam Al-Quran ada ilmu waris, ada pembagiannya masing-masing. Laki-laki sekian, anak perempuan sekian, ibu sekian, istri sekian. Allah adil tidak? Allah adil tidak? Maha adil. Allah maha adil. Allah maha adil. Bagian laki-laki 1, perempuan setengah daripada laki-laki. Ar-rijalu mithlu hadil unsayain. Bagian laki-laki seperti bagian 2 perempuan. Allah adil tidak? Nah, lalu ada orang yang ngomong begini, saya mah mau adil-adilan saja. Yang perempuan anak bapak,
yang laki-laki anak, bapak mah mau adil saja. Seolah-olah begini, Allah mah nggak adil. Cuma dia yang ngomong begitu. Ya, ini mohon maaf, ini MTS, murtad tanpa sadar. Orang yang melakukan seperti itu wajib istighfar atau mungkin bersyahadat kembali kalau dibarengi dengan iktikad. Ya, sebenarnya kita ngomong Allah itu adil. Sebetulnya saya mau ngomong Allah itu nggak adil. Cuman yang keluar omongannya bapak mah mau adil-adilan saja. Ya, jadi tolong dicermati. Sampai hari ini, ya Pak ya, sampai hari ini belum ada orang yang ditinggalkan meninggal dunia datang kemudian nanya bab waris. Sampai hari ini, sampai detik ini. Kata kumaha atuh harta warisan teh gitu tanggung jawab hari luka. Ya. Dari mulai tahun 2003 saya di sini, kemudian sampai tahun 2017 sekarang belum ada yang menanyakan bab waris. Ya, belum ada. Ustaz, ini bapak saya meninggal dunia. Ninggalin harta, ninggalin Ustaz. Ada wasiat? Enggak ada. Berapa hartanya? Sekian. Ini bagaimana cara ngebagiinnya? Belum pernah ada. Tanggung jawab siapa nanti? Tanggung jawab orang yang paling dituakan di sini. Siapa di sana yang paling dituakan? Ya, karena warisan harus dibagikan. Karena nanti akan berat bagi si almarhum ketika di yaumil barzakh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu sekitar 13 menit. Kita batasi sampai jam 21.15. Sudah dibuka hadis 55? Ada? Di HP mungkin ada aplikasinya, silakan. Kemarin hadis ke 24.